Bila nanti di video saya ada salah ucap, salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya tidak ada niat maksud untuk menggurui, karena jujur saya pribadi masih belajar dan terus belajar, karena saya juga orang masih banyak salah, hilaf, dosa, dan juga kalau dibilang itu kita hanya akan nanti ngobrol-ngobrol santai mengenai seputaran ziarah kubur. Seperti apa videonya nanti saksikan terus. Jadi sekali lagi saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata ataupun ucapan-ucapan saya yang disengaja baik tidak disengaja yang mengatasnamakan ormas tertentu, mungkin dari golongan habaib, dari golongan kiai maupun ulama bahkan akidah. Jadi saya bukan maksud menggurui, saya tegaskan sekali lagi saya bukan maksud menggurui, karena saya jangankan jadi guru, jadi murid aja saya nggak pantas, karena ya saya masih banyak kekurangan, banyak salah-salah juga. Seperti apa videonya mungkin saksikan terus, jangan kemana-mana. Mau minta pendapatnya dari Am Aman yang punya channel Napak Tilas Motor Vlog. Gimana soal ziarah kubur itu menurut Am Aman tuh seperti apa? Ya kalau menurut saya itu bagus dan baik asalkan jangan salah niat. Makanya kalau saya itu lebih ke taklid gitu, kita ikut aja. Karena kalau masalah dalil saya nggak punya, hadis saya nggak hafal, cuman kita lebih ke ikut-ikut aja. Cuman dalam artian di situ juga ada batas-batasan yang harus kita ketahui, soalnya biar nggak disalahartikan. Kalau ziarah kubur tuh biasanya ngapain sih ya? Ya kalau ziarah kubur yang saya pribadi itu ya, orang tua saya udah meninggal, kita nggak usah ngomongin kemana-mana dulu. Contohnya orang tua saya ya kan, ya kalau ke sana ya yang pertama saya lakuin, kalau itu kotor banyak rumput kita bersih-bersih. Habis itu kita baca-baca yasin, tahlil, tahmid gitu kan, kayak zikir-zikir biasa gitu. Nah kalau menurut saya kalau masih sebatas itu masih wajar lah. Yang salah itu ya yang minta-minta ke kubur apa, karena jujur ya meskipun saya di dalamnya termasuk orang yang bukan ahli, yang suka ziarah ya, saya paling menentang keras hal-hal seperti itu. Nah kalau misalkan AA nih pergi nih ke suatu makam sunan, ya, makam wali atau makam orang-orang soleh lah, ya kan sering ada rame-rame nih orang ngerti tuh zikir apa segala macam. Ya. Saya nggak tahu setelah itu apa yang mereka lakukan gitu. Nah cuman kalau dilihat apakah ada motif tertentu sih ziarah-ziarah kubur ke makam-makam orang soleh? Kenapa kita nggak ziarah kubur ke makam orang tua kita? Ya yang bagus ya bang orang tua dulu. Cuman kan setelah orang tua ada yang derajat sampai ke guru, mungkin kayak semacam wali yang kita tahu dia orang soleh. Karena apa? Kalau kita hanya fokus ke yang satu orang tua, kalaupun itu udah, kalau kita yang baru kita tingkatan yang terakhir, kita ke guru, ke orang soleh, itu tetap pandangannya akan sama kalau kita mikirnya ke situ ya. Karena apa? Samanya gimana? Tetap samanya kayak sia-sia gitu. Seolah-olah orang bilangnya kenapa nggak ke orang tua? Padahal udah. Pas kita ke orang wali, kenapa nggak ke orang tua? Padahal udah. Karena apa? Orang itu nggak bisa merubah jadi dua. Kalau bisa ya ke orang tua juga, ke wali juga. Jadi ada saat-saatnya gitu, ada masa-masanya. Tapi untuk ke makam-makam orang soleh atau ke wali itu tujuannya apa? Nah untuk tujuan, kalau masalah saya kasih tahu yang masalah niat-niat masing-masing orang, makanya saya bilang jangan sampai salah langkah. Makanya kenapa yang paling penting dan utama kalau mau ziarah kubur itu harus kuat fondasinya, dalam artian kita harus punya pemahaman yang benar gitu, dalam artian jangan sampai itu yang kita ziarah itu malah membelokkan niat kita masuk ke bab syirik gitu. Jadi kira-kira seperti itu, mungkin hanya lebih untuk kitanya ya, untuk menambah wawasan lah biar nggak salah jalan. Nah ini seru nih, kalau saya berpikir kalau orang misalnya kayak minta untuk rezeki bagus, terus masalah jodoh, ya. Nah itu bagaimana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah itu ya, ini pandangan saya, karena kan orang bebas berpendapat. Ya kalau pandangan saya salah ya mohon dimaafkan gitu ya. Dan juga saya juga nggak maksa buat orang percaya omongan saya gitu. Ini pandangan saya pribadi yang saya lakuin. Kenapa saya bisa ziarah kubur? Karena apa? Karena kita itu disuruh ziarah itu ke orang yang masih hidup sama yang udah meninggal, silaturahmi lah intinya. Karena apa? Banyak kejadian orang, banyak masalah. Bukan satu dua, hampir semua orang banyak masalah. Keluhan dalam rumah tangga,
ekonomi, pekerjaan, kayak jodoh gitu ya, banyak, bukan sedikit, bahkan hampir semua. Karena beliau itu nggak mungkin nggak kesana kalau nggak punya niat, pasti ada niat, ya kan? Nah, saya sedikit luruskan di sini. Kenapa kita ada problem, ada masalah, doa di rumah kan bisa, di masjid bisa. Kenapa berat gitu? Kenapa kayak susah untuk dikabul? Kenapa susah untuk cepat gitu kalau kita ada masalah? Karena apa? Kalau pandangan saya pribadi, kita itu orang banyak dosa. Munajat sama Allah belum tentu, dalam artian kita cuman berharap dan berharap, semua siapapun pasti begitu. Tapi kalau kita jarak ke orang soleh, kita niatnya dalam artian minta doa, dalam artian mudah-mudahan berkat jaroh ke sini ada kemudahan. Kalau istilah Sundanya itu kayak sampein lah, tolong sampein ke Gusti Allah gitu, ke Allah, sampein ke Allah. Karena apa? Beliau orang soleh, dia itu hidup aslinya bang. Orang itu mati nggak sia-sia, nggak sekonyol-konyol mati. Dia itu ada, cuman alamnya yang beda. Dia itu masih tetap ada yang sholat, ada yang zikir, ada tetap. Karena kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ajab kubur juga ada ajab kubur, pasti ada nikmat kubur. Berarti itu ada, nggak musnah. Nah, jadi kenapa saya bilang seperti itu? Kesimpulannya seperti ini ya. Kalau kita munajat di rumah susah, kita itu karena banyak dosa. Kalau kita jaroh, bukan kita minta sama kuburan, cuman kita minta dia doain mah doain, karena beliau juga ada. Karena Umar bin Khattab juga pernah minta doa, Nabi Muhammad pernah minta doa sama Umar bin Khattab pas mau haji. Ya Umar, doain saya. Kenapa Rasulullah nggak minta doa langsung? Kita kan saling mendoakan. Begitu bang. Tapi posisinya saat itu Umar masih hidup. Gitu. Ya. Bukan Umar sudah meninggal. Artinya, ini kalau saya melihat ya ayah, mohon maaf kalau misalkan pemahaman saya terlalu dangkal gitu. Ini pemahaman saya yang dangkal gitu. Justru saya banyak belajar dari Bang Andi. Enggak, saya mungkin pemahaman saya yang dangkal. Ya. Buat saya orang yang sudah meninggal terputus semua amalnya, kecuali 3 hal. Ya. Artinya 3 hal ini Ya. yang harus diprioritaskan. Benar. Yang harus jadi pedoman kita. Amal jariah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, bagaimana dengan azab kubur atau nikmat kubur? Setelah orang yang sudah meninggal itu, mereka akan merasakan Pertanggungjawaban masing-masing. pertanggungjawabannya masing-masing. Artinya Ngerti, ada paham. yang mendapatkan Nikmat. azab, ya dia mendapat azab kubur. Yang Iya. mendapatkan nikmat, ya dia mendapatkan nikmat kubur. Ya benar. Dan itu nggak ada urusannya dia bisa menyampaikan doa kita gitu. Paham. Nggak ada urusannya. Iya. Karena dia akan sibuk dengan Pertanggungjawaban. pertanggungjawaban dia sendiri. Iya ngerti. Kalau saya begitu, seperti itu. Mungkin Bang Mahbub ada pandangan? Ya apa, coba diinin aja, Ya jelaskan. kalau menurut saya, bukan saya ngebantah ya, bukan saya mau ngedebat. Ini pandangan saya yang tadi abang sampaikan seperti itu. Kalau pandangan saya begini, yang dimaksud nikmat kubur itu kan nikmat semuanya itu. Nikmat itu dalam artian mencakup semuanya. Karena apa? Dalam keyakinan mungkin semua orang lah, dalam artian ahli sunnah wal jamaah itu dia yakin wali, dia yakin para, dalam artian orang-orang soleh yang mempunyai karomah. Nah, itu karomah itu yang ibaratnya dalam artian buat menjadikan sebab kemudahan kita ngalap berkah. Begitu bang. Karena bukan cuman itu sih. Kalau kenapa saya jaroh, kita ambil kisah Sayyidina Zakaria ya. Waktu itu anaknya Maryam ya. Nabi Zakaria itu aneh sama Siti Maryam. Anaknya bukan Maryam. Siapa? Maryam itu lain. Nabi Zakaria itu paman. Dia bukan anak, cuman kan diurus sama pamannya. Ya, dia Ya. diasuh. Ngerti. Nah, Nggak jadi ngerti gini. dong namanya. Kalau Iya. ngerti itu namanya Ya, cuman tahu. saya salah penyampaian doang, cuman ke situ intinya. Ya kan? Jadi gini, pada saat itu Nabi Zakaria itu bingung. Kenapa bisa dapat buah musim dingin di musim panas? Bisa dapat buah musim panas di musim dingin. Ya kan? Terus nanya ke Siti Maryam, "Dari mana engkau mendapatkan itu semuanya?" Dia bilang jawab, "Dari Allah." Nah, di saat Siti Maryam lagi nggak ada, Sayyidina Zakaria itu munajat, iktikaf, dalam artian di mihrabnya Siti Maryam, ngalap berkah. Makanya yang saya bilang kalau jari itu ngalap berkah, kita minta barokahnya dari para wali, dari orang soleh. Karena apa? Yakin di saat itu, di tempat itu malaikat rahmat turun, kan begitu. Makanya yang menjadi patokan saya sampai sekarang masih sering jaroh, yaitu mungkin landasannya. Kalau yang aneh-aneh saya juga paling nggak setuju, meskipun saya ada di dalamnya gitu. Orang pertama yang nggak setuju kalau yang aneh-aneh dalam artian nyembah-nyembah kubur, minta ke kubur, apa-apa ke kubur. Nah, kalau kita bicara soal minta ke kubur, apakah kita berdoa
ngalap berkat ya, ngalap berkat Berkah, itu barokah. barokat. Berkah. Berkah. Kita ngalap berkah itu bagian dari minta-minta ke kubur. Kenapa kita nggak langsung minta ke Allah? Kalau kita Iya. bicara, karena kita banyak dosa, istighfar. Ngerti, paham. Kita istighfar, kita mohon ampun, kita bertobat atas dosa-dosa kita, lalu kita Iya. menjalankan ibadah-ibadah yang Iya. ibadah yang wajib itu yang Iya. seperti sholat 5 waktu itu kita tekuni dengan baik-baik Ngerti, gitu. paham. Tepat waktu berjamaah di masjid, Ngerti, paham. kita galakkan sunnah-sunnahnya Iya. gitu, sholat sunnahnya kita gerakan lagi, Iya. tahajudnya, lalu kita puasa Senin Kamis. Iya. Semua ibadah sunnah itu kita jalani, Jalankan. insya Allah doa-doa kita juga dikabul. Nggak Iya. perlu kita datang ke makam. Termasuk salah satunya itu, karena apa yang dilakukan orang jaroh juga seperti itu, nggak ninggalin itu semuanya. Apalagi yang derajatnya dia itu ulama, dalam artian kiai-kiai, nggak mungkin ninggalin itu semuanya. Jadi yang abang bilang seperti itu ya kita juga sama, bang. Kecuali kita enggak, berarti itu wow, Tapi saya melihat adalah ziarah kubur ke makam-makam orang soleh ini menjadi jalan pintas. Ya kan tadi seperti itu, Gitu. dari niat. Makanya kita harus apa dah? Kita punya pondasi, kita harus punya keyakinan. Makanya semua apa-apa itu kan tergantung dari niat. Makanya yang saya bilang intinya balik lagi ke niat. Buat siapa aja mungkin yang nanti dengar video ini, ya perbaiki niat lah. Kalau masih ada yang tadi saya sampaikan, mohon untuk enggak lagi ya, kayak semacam niatnya minta ke kubur apa. Karena itu juga salah. Kalau saya bilang salah, kalau saya nggak jaroh, mungkin orang nggak dengar. Tapi saya ini ahli jaroh, dalam artian dari kecil saya ikut jaroh. Bahkan saya sering sendiri juga jaroh berangkat. Nah, jadi mungkin bisa dipertimbangkan lagi buat teman-teman yang nanti lihat video ini. Kalau saya salah mungkin ya mohon dimaafkan lah. Kita nggak cari benar, kita nggak cari salah. Iya. Kita cuman diskusi aja, Ngerti, diskusi paham. ringan, diskusi santai. Kebetulan lokasi kita sekarang itu ada di kompleks pemakaman. Iya. Dan ya sembari kita ingat kematian. Jadi kalau Oke. ziarah kubur itu, kalau menurut saya pribadi ya, Iya. hal paling utama dari ziarah kubur adalah ingat pada kematian. Iya, itu. Gitu. Yang kedua adalah kita beristighfar atau kita memohon ampunan. Iya. Kita memohon ampunan kepada Allah terhadap Iya. si mayit. Iya, ngerti, Gitu. paham. Nah, setelah kita mendoakan ya udah selesai gitu. Iya, ngerti, paham. Nggak ada istilah-istilah kita minta. Oh. Kalau menurut saya pribadi ya, kan kita Iya, emang yang namanya benar. kita beragama itu Iya. banyak jalan Iya. dalam beragama, banyak sudut pandang dalam Iya. beragama. Iya, iya. Tapi jangan sampai ini menjadi pemecah belah. Ngerti, paham. Gitu, kita tetap sesama muslim itu bersaudara. Bener. Setiap orang punya jalannya masing-masing, silahkan Iya, gitu. benar. Tapi kalau mungkin udah agak menyimpang kita ingatkan, Benar. kan seperti itu. Iya, iya, iya. Gimana kalau Bang Bob? Bang, Tapi kalau saya ngelihat Islam itu masuk di Indonesia kan melalui perdagangan, ya. bercampur dengan masa Hindu, Buddhis, apa segala macam. Artinya di negara kita pun Islamnya pun masih belum kental. Ya, Kenapa Nabi turun di Arab? ngerti, paham. Udah brutal, paling brutal orang Arab, paling keras. Karena Ya. ada menyembah sebuah patung yang berhala itu. Ngerti, paham. Nabi pun ketika meninggal itu kan seharusnya dia tidak ada kayak kubur-kuburan sekarang. Iya, kayak nggak ditinggikan. Rata dia dengan Iya, tanah. ngerti, paham. Nah, itu bagaimana menurut AA di sini? Iya. Kalau itu sih beda persepsi, karena apa ya? Ada yang bilang juga nggak boleh sampai begah-megah dan bagus-bagus, ya kan? Ya kan? Itu hadis sahih. Iya, ngerti, paham. Cuman kan orang-orang juga kenapa ya? Saya juga dalam artian yang belum terpecahkan itu. Jadi kita nggak pukul rata jaroh kubur salah karena apa? Karena makamnya ini. Jadi ya kita bahasnya satu-satu dong. Kita jaroh kubur, kita makam dalam artian nggak ketemu kalau kita makamnya jadi salahin. Sedangkan tema kita bukan itu, dalam artian kalau masalah ke situ mungkin saya yang belum paham gitu. Mungkin nanti dari teman-teman yang bisa ini komen di bawah. Ya. Bawah gitu. Ya, Bang, silakan. Ya, artinya untuk sekedar ini sih masukan Iya. untuk teman-teman juga gitu. Artinya ya diskusi ini kita untuk menambah wawasan lah gitu, Iya. pengetahuan. Itu aja Iya. dari saya. Iya. Karena saya juga duduk sama Bang Andi ini bukan baru sekarang. Kita bisa dibilang berbeda paham, dalam artian nggak dipungkiri. Karena kita masing-masing punya pemahaman. Tapi kita masih enak duduk bareng, ngopi bareng, ngerokok bareng. Benar. Aslinya keren Bang Andi nih. Enggak lah. Silakan, Bang. Enggak lah, kita sama-sama lah. Ya ini cerminan Indonesia gitu, Pak. Iya, Cerminan iya, iya. Islam di Saya Indonesia. jadi ya lah gitu. Tapi gini, kayak misalnya kalau ada orang ke kuburan, tiba-tiba ada
malam hari gitu ke kuburan melihat sesuatu bayangan. Nah itu apa sih gitu? Jadi yang pemahaman saya pribadi, bukan hanya ziarah kubur, ini masuk juga karena saya tinggal di kampung, kecil di kampung, lingkungan yang mistiknya kental. Jadi orang-orang itu ya, kalau yang sedikit-sedikit ngelihat hantu apa segala macam, kalau menurut saya ya kayak semacam konyol lah. Karena apa? Hantu itu, setan itu, kalau kita orang beriman dia takut. Ada kita dia takut aslinya. Makanya itu urusan mereka aja lah. Karena manusia itu khalifah di bumi ini kan. Iya, aslinya begitu. Karena saya sendiri dari pertama saya beranjak dewasa, yang pernah saya ikut jaro sampai sekarang umur 25 tahun, gak pernah saya lihat hantu. Ya, Gak pernah saya lihat hantu. Begitu. Bukan saya nggak pernah, saya di rumah aja. Saya malam kemana-mana sendiri. Jadi bukan saya merasa ibaratnya dalam artian iman kuat, dalam artian saya nggak percaya yang aneh-aneh. Kita wajib percaya yang goib itu ada, udah sebatas percaya doang. Selebihnya jangan meyakini. Yang parah itu udah percaya diyakini berlebihan. Nah itu yang salah kaprah. Mungkin Bang ada yang mau ditambahin? Kalau buat saya sih lebih kepada makhluk-makhluk itu sebetulnya jin. Jin yang menjelma atau menyerupai. Bener. Gitu. Dan kalau kita bahas masalah setan, itu adalah bahasan yang berbeda. Iya. Itu dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nas kan ada disebutkan minal jinnati wan nas. Artinya setan itu dari golongan jin dan manusia. Iya, paham. Kalau misalkan saya membujuk ayo kita ke tempat prostitusi, kita berzina. Saya setan. Iya, dari bangsa dalam berbentuk manusia. Bangsa jin. Kalau bangsa jin ya berupa itu godaan-godaan. Misalkan kita lagi sendiri. Berarti kalau sama iblis beda lagi jin. Beda lagi. Oh, ini nih yang saya belum tahu. Ini akan saya tanya nih, akan saya kupas gimana Bang. Kalau misalkan kita lagi sendiri tiba-tiba ada hasrat untuk misalkan nonton film yang enggak. Nah, itu jin dalam diri kita. Begitu. Lalu jin-jin yang berkeliaran itu apa tugasnya? Ya, banyak. Jin punya tugas masing-masing yang tentunya menggoda, mengganggu keimanan manusia kan begitu. Jadi kalau kita bilang penampakan itu bagaimana, seperti apa, itu sebetulnya jin gitu. Orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, dia akan sibuk dengan pertanggungjawabannya dia. Asli emang seperti itu. Yang dapat nikmat dia akan mendapat nikmat, yang mendapat azab dia akan mendapat azab. Selebih itu udah nggak ada. Gitu. Benar-benar. Kalau iblis apa, kenapa tadi mau nanya apa soal iblis? Ya mungkin udah sedikit sama juga kayak permasalahan setan, jin dan manusia mengganggu ya kan. Sama juga tadi manusia mengganggu. Yang saya mau tanyakan apa lagi, jadi bingung saya ini kalau ketemu master semua nih. Enggak lah. Udahlah, masing-masing aja ada yang sampaikan mungkin dari obrolan kita sekarang. Ya kalau saya sih lebih baik ya kita kayak begini, ya kita lihatlah bagaimana suasana kuburan gitu dari malam hari ini, bahwa tidak ada makhluk yang maksudnya kalau ya nggak sombong juga kita untuk mencari bahwa itu ada gitu kan. Ya. Terus Bang? Kalau saya pribadi sebenarnya saya punya channel Ruang Tamu. Oh iya. Di Ruang Tamu itu ada program namanya Ruang Kehidupan. Ya. Nah, di ruang apa, Bang? Di Ruang Kehidupan itu kita sebenarnya muter-muter ke tempat-tempat angker gitu kan. Yang dikatakan angker sama orang-orang gitu. Jadi Abang itu mau buktikan bahwa enggak gitu kan ya? Sebetulnya enggak seperti juga. Tunggu bentar, ada orang lewat bentar. Ukurannya berapa meter? Iya, silakan Pak. Silakan. Kita ngomong sama Bude, Pak De. Iya. Bude, ini Pak De, ini Pak De. Jadi di program Ruang Kehidupan itu kita jalan-jalan ke tempat-tempat kuburan, ke tempat-tempat yang dikenal angker. Sebetulnya niatnya bukan kepada untuk kita ngikutin alurnya ya. Mencari penampakan. Ngebantah juga enggak? Ngebantah penampakan juga enggak. Terus kita datang ke situ, kita cuma mau menunjukkan kita itu manusia itu kita kita dari kecil udah didoktrin sama yang horor-horor, yang hantu-hantu. Saat kita ke tempat kuburan kita takut, ke tempat angker sedikit halulah kita, halusinasi kita, inilah ya itulah ya, inilah ya itulah gitu. Karena kita dari kecil sudah didoktrin dengan hal-hal yang bersifat mistis. Ya, tapi gitu. Gini Bang, mungkin. Nah, tunggu saya belum selesai. Siap. Maksud saya adalah di channel ini saya ingin meluruskan bahwa selama kita meminta perlindungan kepada Allah, selama kita berdoa dan bermunajat kepada Allah, bahwa disinilah ini buminya Allah loh.
Iya. Mau itu tempat angker, mau itu tempat yang rame atau apa, ini semua buminya Allah. Ya pada Nggak dasarnya gitu ada, ya, nggak ada sama. istilahnya kita jalan ke tempat angker misi, numpang, nun gitu. Nggak ada. Ini semua buminya Allah. Iya. Kita harus luruskan pola pikir orang-orang itu yang sudah rusak dengan pengalaman mistis yang didoktrin sejak kecil, bahwa nggak ada tempat-tempat yang seperti itu. Benar. Kita minta perlindungan sama Allah. Benar. Tapi terlebih TV itu banyak mendoktrin masyarakat, terlebih anak-anak dan kaum ibu-ibu yang di rumah itu membuat berita mistis. Tayangan-tayangan yang bahwa ada hantu di kuburan sini-sini, itu sebenarnya itu yang membuat masyarakat kita itu terdoktrin oleh itu. Dan masyarakat kita suka. Nah, caranya Berarti yang disalahin siapa? Masyarakat apa yang ngedoktrin? sebenarnya itu manusiawi, sifat manusia. Artinya begini, manusia itu suka kepada hal-hal yang menyenangkan. Kedua, suka kepada hal-hal yang misterius, yang nggak nampak. Nah, itu manusiawi kita. Kita tergerak rasa ingin tahu kita saat, oh jadi ini loh, begini loh seramnya, oh jadi begini loh bentuknya, oh jadi ini seperti ini loh wujudnya. Tapi gini juga bang, kalau disebut doktrin ya dalam artian pembodohan publik, itu juga nggak bisa dikatakan sepenuhnya seperti itu, karena itu kan emang ada jin yang menyerupai gitu, emang ada ya kan. Mungkin pesan-pesan dari abang yang supaya kita jangan terlalu ke bawah arus gitu, harus seperti apa selain tadi yang abang sampaikan, harus munajat, berdoa ya kan, minta perlindungan sama Allah. Mungkin ada lagi sedikit tambahan yang bisa nanti bermanfaat lah buat saya pribadi sekarang yang di sini yang mendengar, Supaya nggak ke bawah arus. ya kayak semacam ini ada angker nih gitu kan. Kita kan tinggal di Indonesia ya, wajar lah ini rumah, ini kuburan gitu kan. Nah biar nggak ke bawah arus, dalam artian jangan terlalu percaya ke pocong, kunti gitu kan, yang udahlah yang kayak gitulah sejenisnya. Intinya Nggak usah nonton yang serem-serem. Kita nanti akan terbebas dengan sendirinya pola pikir kita. ya Gitu, kita akan berusaha untuk membuat sesuatu itu menjadi logis. benar. Contoh begini, misalkan saya nggak pernah menonton sesuatu hal yang bersifat mistis atau yang bersifat horor. Saya nggak tahu bentuknya itu seperti apa, jin-jin itu menyerupai apa, akan menjadi seperti apa, saya nggak tahu. Ya Saat misalkan muncul sosok perempuan atau apa, pikiran logis saya apa? Orang. Tapi seperti ini kayak tontonan misalnya, kalau kita nggak pernah nonton video porno, kita nggak akan berpikir yang ya Mesum. Tapi kalau kita sering nonton, ya jadi itu. Nah mungkin salah satunya seperti itu. Iya. Cuman ya kayak semacam sekarang udah lumrah, dalam artian bermasyarakat udah pemahamannya udah menyebar gitu ya kan. Pandangan abang sendiri mengenai itu apa, mengenai itu sendiri gitu, keberadaan mereka pasti kan ada. Jadi gini loh bang, orang percaya, abang percaya. Nah kepercayaan abang itu yang membuat beda sama orang itu apa? Kayak semacam jin-jin apa segala itu yang beda dari mereka orang yang yakin berlebihan. Lebih kepada kita Wawasan sama ilmu sih kalau. Asik ini. wawasan sama ilmu, artinya wawasan dan ilmu agama ya yang kita kuatkan. Berarti Pertama, bukan abang nggak yakin jin ada, setan ada. saya yakin. Yakin Oh, bahwa itu dalam asik. Al-Quran itu ada. Keren, Dalam keren, Al-Quran itu keren. ada. Ya. Gitu. Jadi Cuman- intinya sekarang gini ya, yang kita obrol itu, yang kita semua bahas itu bukan masalah kita mau kritik ke sana dan kemari ya kan. Ya. Intinya kita ngobrol santai ini ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya kan, khususnya buat saya pribadi yang sekarang langsung dengar ke telinga saya. Karena ini termasuk salah satu guru saya juga nih, banyak belajar dari beliau. Ini juga alhamdulillah banyak nasihat, tadi saya sempat ngobrol panjang lebar gitu. Udah Gimana napak tilas motovlog? ya seperti itu bang. Jadi saya awal mula buat napak tilas itu nggak asal bikin. Napak tilas itu dari bahasa Sunda. Napak itu kita nginjak kembali, tilas itu bekas. Ya. Jadi kita kembali ke bekas, kembali ke masa lalu. Ya. Jadi kenapa saya konten motor vlog tapi campur ke ziarah kubur? Ya. Karena kita juga, saya anggapan pribadi itu sama-sama juga perjalanan, cuman itu perjalanan religi. Ya. Kalau ada orang bilang kenapa nggak ke majelis ilmu, kenapa nggak ke majelis zikir, Ya. insya Allah nanti kalau ada waktu, ada kesempatan, saya ke situ. Begitu. Mungkin seperti itu channel YouTube yang saya gagas, dan jangan lupa juga subscribe channel Bang Andi. Channel apa bang? Ruang tamu. Dan bang? Reporter 1. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Jangan lupa subscribe ya kan. Bila ada yang salah dari omongan saya, mau kritik silahkan komen di saran bawah aja. ya, kasih saran di bawah.
Kita sangat menerima masukan dan saran karena kita apalagi sama-sama duit, belajar. apalagi duit kita terima banget, ya kan? Mungkin kira-kira Sama-sama seperti itu belajar ya. di sini ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan dulu sebelum kita meninggalkan pemakaman ini, kita doakan para ahli kubur ini. Kita bermunajat semoga mereka yang sedang mendapat nikmat terus dalam kenikmatan